Nabi Daud lahir pada tahun 1063 sebelum Masehi di Palestina dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Palestina untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam berasal dari garis keturunan Nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dilahirkan dari rahim Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dengan begitu masih dari keturunan Nabi Ishak. Nabi Daud dikenal sebagai sosok panutan yang disiplin di lingkungan keluarga. Nabi Daud alaihissalam membagi waktunya dalam 4 bagian. Nabi Daud alaihissalam membagi waktu sehari-harinya menjadi 4 bagian, yaitu untuk mengkaji ilmu bersama kaum Bani Israel, untuk beribadah di mihrab, untuk pengadilan, dan untuk berkumpul bersama keluarga. Pada awalnya, umur Nabi Daud alaihissalam tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah sampai 60 tahun saja. Namun Nabi Adam alaihissalam menghibahkan umurnya ke Nabi Daud alaihissalam sehingga ia wafat pada usia 100 tahun. Nabi Daud alaihissalam gemar mengikuti kajian bersama kaum Bani Israel dan selalu beribadah di mihrab. Nabi Daud alaihissalam hidup di kota Bethlehem yang dipimpin oleh seorang raja bernama Tolut. Raja Tolut ini nantinya akan digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam berkat kecerdikannya melawan musuh, yakni Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam dikenal dengan keberaniannya sebagai seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Tolut kemudian menyuruh orang kepercayaannya yaitu Syami'un untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syami'un segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar tersebut bahwa Raja Tolut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud alaihissalam. Tapi sayangnya Nabi Daud alaihissalam masih terlalu muda untuk mengikuti perang, sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud alaihissalam belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan perang. Ketika Nabi Daud alaihissalam mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Syami'un melihatnya. Syami'un yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud alaihissalam adalah orangnya. Jadilah Syami'un mengabarkan langsung kepada Raja Tolut. Raja Tolut menyetujui usul Syami'un mengangkat Nabi Daud alaihissalam jadi salah satu tentara. Nabi Daud alaihissalam pun sangat antusias menerima tawaran tersebut dan mempersiapkan segalanya. Nabi Daud alaihissalam selama di medan perang antara Raja Tolut dan Raja Jalut, ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya sangat lengkap, sedangkan tentara Raja Tolut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjatakan ketapel. Namun siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Tolut. Apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh lebih tinggi, besar, dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Nabi Daud alaihissalam membuktikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merobohkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Tolut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Tolut hampir saja terbunuh. Raja Tolut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut, akhirnya makin terdesak. Nabi Daud alaihissalam melihat hal itu, akhirnya ikut membantu sang Raja Tolut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam hanya ketapel dengan tubuh kecil. Banyak orang-orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Daud alaihissalam melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut
roboh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat menjadi panglima tempur kaum Bani Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut. Setelah sang Raja Talut gugur di medan peperangan, akhirnya Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja, menggantikan Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Genap berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab suci Zabur untuk kaum Bani Israel. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun pada tahun 963 sebelum Masehi di Yerusalem, Baitul Maqdis, Palestina. Makam Nabi Daud alaihissalam terletak di dekat Biara Hagia Maria Sion di Bukit Zion, Yerusalem. Itulah tadi sejarah kisah singkat mengenai Nabi Daud alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.